baru Malaysia di nomor 45 itu. Indonesia jauh di bawah gitu. Artinya apa? Nilai-nilai Islam yang sebagai indikator itu ternyata bahkan negara Islam pun itu belum diterapkan. Ya, termasuk apa? Ya macam-macam nilai Islam, disiplin, kerja keras, kemajuan dan sebagainya gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Maka kemudian tema kali ini saya kira cukup menarik dan cukup relevan tentang tajdid, kemudian purifikasi dan dinamisasi. Itu menunjukkan Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang berkemajuan, tidak hanya sekedar membahas masalah usul fikih kontemporer, usul fikih yang lama, tapi juga kontemporer yang perlu dibahas juga, sehingga juga muncul namanya fikih kontemporer dan sebagainya. Maka nanti akan kita dengarkan bersama-sama paparan dari Prof. Amin Abdullah yang berkaitan dengan tajdid, purifikasi atau pemulihan dan dinamisasi, mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai Islam negara yang penduduknya mayoritas di dunia, ya, tetapi kemudian sebagaimana kata Rasul seperti buih, gitu, jumlahnya banyak seperti buih. Walaupun dalam satu ayat dikatakan ada lanjutannya hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia tetapi takut kepada kematian. Nah, kita maka kemudian ke depan mestinya setiap komponen dari kita, bagian dari Islam ini berusaha memacu diri kita masing-masing untuk menjadi kontributor agen perubahan dalam satu proses kemajuan. Sehingga punya izah, negara-negara punya izah, punya kegagahan. Gitu. Saya kira itu sambutan dari saya cukup tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 4 pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan pagi hari ini tema kajian webinar series ke-9 yaitu tajdid, purifikasi dan dinamisasi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005 hingga 2010. Dan pada kesempatan pagi hari ini selaku moderator beliau Bapak Dr. Muthaharun Jinan Magister Agama. Assalamualaikum Pak Jinan. Waalaikumsalam Mas Azhar. Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan. Monggo, silakan Pak Jinan waktunya. Baik. Terima kasih Mas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar dan kajian AIK untuk keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di mana pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendalami satu tema mengenai yang salah satu identitas Muhammadiyah, yaitu tajdid, yang kemudian diberi tambahan tajdid Muhammadiyah antara purifikasi dan dinamisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak pimpinan universitas yang berbahagia serta para hadirin, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, yang beliau tentu sudah sangat akrab dengan kita. Dalam berbagai kesempatan kita sudah mengikuti forum-forum yang diisi oleh Pak Amin. Di mana Pak Amin ini ya tadi sudah disebutkan salah satu dari Ketua PP Muhammadiyah periode 2005, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kaji dan Pikiran Islam, juga sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga salah satu anggota IT
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan banyak lagi jabatan yang beliau sandang. Gagasan-gagasannya banyak juga kita baca dari buku-buku yang telah diterbitkan, baik terkait dengan masalah-masalah Muhammadiyah maupun tentang Islamic Studies secara pada umumnya. Baik Bapak Ibu, jadi topik mengenai Tajdid Muhammadiyah, purifikasi dan dinamisasi ini mungkin juga sudah pernah kita baca, pernah kita dengar dari berbagai sumber, tapi karena itu sebagai salah satu dari identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, dan tajdid itu tidak boleh statis, ya harus dinamis, maka tentu pembahasan kita pada pagi hari ini tentu sangat penting dan relevan terkait dengan berbagai perkembangan dunia internasional, perkembangan pemikiran Islam, perkembangan masyarakat Islam pada saat ini. Untuk itu, langsung saja kita berikan kesempatan dan waktu kepada Profesor Dr. Abdullah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang lama maupun yang baru, ya Prof. Amin. Iya. Yang lama maupun yang baru, yang sudah sebagian juga diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Monggo Pak Amin, nanti setelah Pak Amin presentasi menyampaikan pemikirannya ini, kita akan sambung dengan dialog tanya jawab, ya kurang lebih 30 menit. Kita punya waktu sampai jam 10.30 atau sampai jam 11. Berapa nih Pak Azhar kita waktu kita ya? Iya, 1,5 jam. 1,5 jam berarti sampai jam berapa Pak Jinan? 10.30. 10.30, iya. 10.30. Baik, monggo Pak Amin mungkin bisa menyampaikan pemikirannya kurang lebih 45 sampai 50 menit. Kita persilahkan. Baik. Terima kasih. Bagaimana suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, para staf dan semua yang hadir di dalam forum yang bagus ini. Partisipannya pun tidak tanggung-tanggung ini, ada 454 dan kelihatan mau naik terus itu. Ya karena UMS kan besar ya, jadi ya memang besar tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga dalam Indonesia. Ini yang selalu kontak saya. This meeting is being recorded. Iya, saya sebetulnya juga diundang UMS Pramuktamar ya. Pramuktamar tempo hari, tetapi karena muktamar diundur lalu tidak jadi gitu, atau belum gitu.
Nah, ini mendahului dari itu karena hal-hal semacam ini saya kira yang akan dibahas juga di dalam Muktamar Solo Surakarta itu tahun depan barangkali ya. Maka saya kira bagus kalau UMS mendahului untuk berbincang-bincang dalam forum AIK, Al-Islam Kemuhammadian seri ke-9. Ya, saya kira judulnya bagus juga yang diangkat, tajdid, purifikasi, dan dinamisasi. Ketika saya datang dari Turki dulu, kayaknya ketika saya masih anggota Tarjih, Pak Asmuni ya saat itu, seminar tahun 92 atau 9 berapa ya, bicara tentang purifikasi dan dinamisasi. Masih ada, ya jelas ada almarhum Pak Yunahar dan LPPI-nya kerjasama Tarjih dengan LPPI UMY saat itu. Menjadi buku juga ya, purifikasi dan dinamisasi. Maka saya kira bicara tajdid itu ya bicara core Muhammadiyah kan. Jadi kalau dia merasa warga Muhammadiyah tetapi tidak terlintas ada tajdid di situ ya bukan Muhammadiyah begitu. Kira-kira begitu. Nah, maka bicara tajdid adalah bicara sejarah tentang Muhammadiyah saya kira. Jadi maka saya senang di dalam TOR itu disebut bahwa Muhammadiyah salah satu identitasnya adalah gerakan gerakan tajdid. Maaf saya tadi sudah ngirim PowerPoint dalam arti PDF, tetapi kalau mau ditayangkan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Beberapa memang slide, tetapi akan saya yang saya anggap relevan saja. Karena ini diskusi semacam ini saya kira selalu on air, akan selalu penting gitu. Nah, dan tajdid di sini di dalam Muhammadiyah basisnya teologis, sosiologis, ya kan, kultural juga, scientific gitu. Saya kira itu kata-kata penting sekali. Basisnya itu teologis. Nanti saya ceritakan ya bagaimana luar negeri baru mau bicara tentang tajdid nanti. Nah, yang hari ini sebetulnya temanya adalah penyegaran konsepsi tajdid gitu. Nah, penyegaran konsep tajdid. Jadi mengkristal juga gitu. Saya kira itu. Nah, ada beberapa yang akan saya singgung pada hari ini. Saya bicara tentang kontekstualisasi tajdid dulu, kemudian bagaimana penyegaran konsep tajdid itu, kemudian bagaimana alat bantunya. Nah, ini saya bicara di forum perguruan tinggi, jadi ya harus beda dengan forum umum gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah permasalahan manhaj. Bagaimana metode tajdid itu? Itu saya kira yang sangat problematik. Nah, kemudian nanti saya kasih checklist khususnya untuk dosen-dosen AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dan ini pernah saya sampaikan di Malang Pramuktamar juga, dan menjadi viral saat itu. Kata teman-teman NU malah mengatakan, teman-teman di Jogja bilang, wah ya, yang disampaikan Pak Amin itu bukan hanya untuk Muhammadiyah, untuk umat Islam katanya, untuk umat Islam. Oke, kemudian yang terakhir etika atau akhlak itu di atas manhaj, dan Muhammadiyah punya kelebihan di situ, saya kira. Oke, next. Kontekstualisasi tajdid. Next.
Jadi ada dua peristiwa dalam 2 tahun ini, 2020 dan 2022 ini tadi, kemarin malam, kemarin sore saya. Yang pertama adalah tajdid semakin perlu memang. Bukan ditolak, tetapi semakin perlu. Nah, ini kemarin Rektor Al-Azhar tahun 2020, akhir Januari sebelum COVID, dia itu mengundang banyak orang, researchers, ulama, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu Pak Din mungkin hadir juga. Nah, di situ rektor itu dalam pembukaannya memang mengeluh betul, dalam arti mengapa sih kita sekarang ini, umat Islam di seluruh dunia, dia bilang, dakwahnya itu kok dakwahnya cenderung dakwatu ta'assub, gitu. Lalu muncullah takfir, muncullah menolak keberadaan orang lain, rafdul ghair, karohiyatul ghair, itu istilah-istilah yang saya ambil dari pidatonya. Al-hijrah, al-qital, al-unf, al-irhabiyah. Irhabiyah itu ya ekstremisme, al-unf itu violence, al-qital ya begitu, jihadi-jihadi itu. Kok begini umat Islam ini, katanya Rektor Al-Azhar. Bagaimana ini? Ada kemunduran umat dalam era modern ini, tetapi malah mundur di dalam pemikiran keagamaannya. Di dalam dakwah keislamannya juga mundur sekali. Terjebak pada lower order of thinking. Yang dia sebut adamu jiddiyah, tidak tekun di dalam membaca buku, membaca realitas. Adamu dirasah al-kafiyah, tidak cukup. Ya mungkin karena monodisiplin ya. Korban monodisiplin. Adamu i'dadin ilmiyin as-sabiq. Jadi tidak mendalam di dalam telaahnya. Nah, di dalam pidato pembukaan itu dia merancang tentang perlunya tajdid, gitu. At-tajdid al-islah at-tanwir li al-fikril islami. Jadi memang perlu pembaruan pemikiran Islam itu, dan itu menurutnya tajdid itu adalah qanunun qur'aniyun khasun. Nah, dalam bahasa Muhammadiyah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu jadi betul bahwa tajdid di Muhammadiyah itu landasannya teologis, bukan bahkan qur'aniyun gitu. Nah, maka karena begini, karena apa ya, era disruption karena media sosial semacam ini, lalu Al-Azhar mempunyai inisiatif baru mikir tentang bagaimana pembaharuan pemikiran Islam itu. Mendirikan pusat studi baru namanya Markaz Al-Azhar Liturath wa Tajdid. Nah, sama kan dengan tema Muhammadiyah, tajdid. Jadi sekarang ini setelah 1000 tahun atau 1000 berapa tahun, 1000 tahun baru Al-Azhar mikir gitu. Muhammadiyah 112 tahun yang lalu. Al-Azhar baru 1000 tahun atau lebih baru mikirkan perlunya pusat studi itu. Next. Kedua, nah ini yang baru saya ikuti kemarin sore. Ini Madrasah Reform Indonesian's Experience. Jadi begini, KBRI Islamabad, Pakistan bekerja sama dengan IIUI, International Islamic University Islamabad. Saya dan Direktur Pasca Sarjana Jakarta, Profesor Asep, diminta untuk bicara awal tentang Indonesian Experience, tentang reform itu. Ya sudah barang tentu kita menyebut Muhammadiyah, bagaimana peran Pak Mukti Ali di dalam SKB 3 Menteri tahun 75 atau tahun 70-an itu, di mana madrasah itu
harus mempelajari, umum juga, tidak hanya ulumuddin aja gitu. Nah, 3 jam itu kemarin sore itu. Yang kaget itu adalah rektor menutup dengan pembicaraan yang bagus, saya kira, Profesor Dr. Masyrum Yasin Zai, dia bahwa di lingkungan madrasah tidak ada kata yang lebih sensitif daripada reform, tajdid, modern. Itu sangat sensitif sekali. Nah, maka mereka ingin belajar dari Indonesia. Kok di Indonesia kok rileks saja menggunakan reform, tajdid, islah. Lalu saking sensitifnya, ada pembicara mungkin wakil rektor tidak mau menggunakan kata-kata reform atau tajdid, tetapi restoring atau enhancing atau developing. Nah, yang saya kaget juga, madrasah di Pakistan itu belum mengintegrasikan antara ulumuddin, religious subject knowledge, dan ilmu-ilmu yang umum. Ya, sosiologi, antropologi, sains, biologi, belum sama sekali. Dan mereka alumni mungkin pesantren ya di kita, tapi kalau pesantren kita kan relatif lebih maju sedikit ya. Mereka belum boleh melanjutkan perguruan tinggi umum. Jangankan memikirkan pola pendidikan Islam model Muhammadiyah gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi ini dia. Jadi mereka dalam sambutannya, mari kita ikuti jejak Indonesia, kata Masyrum Yasin Zai itu, bagaimana mengintegrasikan religious subject dan worldly subject. Nah, itu kan yang dilakukan Muhammadiyah, PTM-PTM-nya itu, AIK-AIK-nya itu. Nah, itulah kontekstualisasinya. Next. Nah, sekarang bagaimana setelah 112 tahun Muhammadiyah itu? Inilah, saya kira Muhammadiyah sudah jelas tadi basisnya teologis, tetapi kan di internal Muhammadiyah sendiri juga ada macam-macam sehingga perlu penyegaran. Tadi penyegaran makna konsepsi tajdid tadi. Macam-macamnya seperti apa? Karena ya memang sebagian dari warga Muhammadiyah kita juga tidak bisa hidup di wilayah yang vakum. Kita juga berinteraksi dengan orang lain. Maka sebagian warga Muhammadiyah itu bersinggungan juga dengan paham Salafi, TBC lah bahasanya Muhammadiyah, juga bersinggungan juga dengan kelompok-kelompok agama yang ekstrim, meskipun tidak banyak, tapi ada 1-2 barangkali yang sekarang disebut intoleran, ekstremisme, radikalisme itu. Nah, di Muhammadiyah kan mulai ada mengkritik ya, sebagian warga Muhammadiyah sendiri mengkritik bahwa Muhammadiyah itu terlalu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak melakukan terlalu amar ma'ruf tetapi kurang nahi mungkar katanya gitu. Wah, itu. Jadi kalau ingin nahi mungkar ya memang keluar ke jalan, sweeping, begitulah. Nah, begitu kira-kira. Jadi ada memang yang di Malang yang saya sampaikan itu Muhammadiyah rasa Salafi ya. Kalau Pak Munir Mulkan dulu Muhammadiyah Munu, Muhammadiyah NU Munu. Nah, sekarang ini ada Mursal Muhammadiyah tapi rasa Salafi itu ada. Nah, itulah sejak tahun 90-an memang ada badai konservatif turn di seluruh dunia dan pengaruh ke Indonesia. Oke, next. Lalu inilah perubahan-perubahan itu terus, maka saya kira benar di dalam yang saya baca bahwa tajdid itu dari awal sampai akhir memang harus dipikirkan terus-menerus, tidak ada hentinya karena perubahan luar biasa
Yang sekarang ini perubahan ada dua, next. Yang pertama adalah perubahan politik tahun 98 dan sampai sekarang selalu, yaitu karena bagian dari demokrasi semacam itu. Tapi kemudian yang kedua, yang ini yang tak terduga sama sekali adalah disruption, positif or negatif daripada penetrasi internet itu, kemudian membentuk ruang-ruang baru cyberspace, ya kan? Dan itu lalu keagamaan konservatif lewat situ, di mana masuk ke relung-relung namanya HP, masuk semua di situ. Next. Nah, maka ini saya kira tantangan yang dihadapi umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah juga, yaitu tadi setelah media internet kayak begitu itu, bagaimana kita interaksi kita dengan mahasiswa, interaksi kita dengan jamaah itu bagaimana? Tidak mudah memang, karena itu tadi ada non-mainstream Islam gitu ya. Saya kira konservatif, jadis dan lain sebagainya muncul. Next. Nah, ini yang penting. Jadi, saya suruh mikir ini bagaimana ya penyegaran konsepsi tajdid itu. Lalu saya, ya karena saya juga pernah bicara tahun 90-an 2 itu tentang purifikasi dan dinamisasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke terkait kelindahanan antara purifikasi dan dinamisasi. Itu saya kira yang perlu itu. Jadi tidak hanya purifikasi dan dinamisasi yang kadang-kadang terpisah itu, antara purifikasi di sudut sana dan dinamisasi di sudut sini gitu. Nah, kalau dia campur bagaimana antara purifikasi dan dinamisasi? Nah, itu saya kira yang memerlukan istihad baru. Next. Kalau purifikasi itu wilayahnya memang wilayah cara-cara berpikir manusia prasaintifik. Prasaintifik pada umumnya, dan itulah yang dikritik Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu, yang disebut TBC itu. Ya, antara dukun dan dokter, gitulah kira-kira ya. Tahayul, bid'ah, khurafat, ya kita mengenal itulah itu. Ya, meskipun di dalam kajian-kajian antropologis juga harus hati-hati juga di situ. Tapi intinya adalah saya sebutnya pra-scientific thought saja. Nah, padahal ketika Muhammadiyah lahir itu dunia sains itu sudah luar biasa ya. Sains di barat sudah 200 tahun, 300 tahun, dan Muhammadiyah mengikuti jejak scientific tempernya itu. Next. Nah, di mana wilayah dinamisasinya? Nah, wilayah dinamisasinya ini post-scientific thought. Jadi setelah ilmu diajarkan, dikunyah oleh perguruan tinggi se-Indonesia, sedunia, tetapi yang muncul kok post-truth society gitu. Yang muncul kok malah hoax. Wah, ini yang berat ini. Jadi kemajuan sains dan teknologi malah mendegradasi kualitas kemanusiaan. Ini saya kira yang berat. Media sosial sebagai cermin budaya modern, tetapi kalau tidak hati-hati, dia akan mendegradasi human value. Itu saya kira yang berat itu. Nah, ini 150 tahun luar biasa perkembangan manusia,
globalisasi, science and technology, ya, space exploration. Wah, itu malah gila-gilaan tuh di Amerika, itu orang miliarder nggak ngerti COVID langsung naik dengan biaya triliunan hanya untuk beberapa menit. Oke, nah itu dia. Saya kira change di dalam perguruan tinggi memang kita menikmati ya dalam arti pendidikan tinggi, tetapi dia kan punya implikasi kepada ini. Bagaimana kita human dignity, al-karamah al-insaniyah. Apakah kita melihat orang lain itu sebagai kawan atau sebagai teman? Makanya itu saya kira tantangan berat sekali. Al-karamah al-insaniyah. Bullying, waduh, luar biasa di lingkungan kita. Greater interfaith interaction itu juga realitas konkret, tetapi tidak begitu didiskusikan dengan baik. Oke, maka yang muncul ya kadang-kadang ya letupan-letupan, bisa di Surabaya, bisa di Makassar, bisa di mana-mana, Solo sendiri, begitu ya, dan berbagai tempat di tanah air. Lalu bagaimana tentang equal citizenship? Apa namanya, national state itu. National state itu juga tidak mudah itu istihadnya itu. Oke, next. Jadi ini wilayah bidang garap tajdid dinamisasi saya kira. Yang disebut muamalah itu, muamalah ma'annas itu. Ini sebetulnya jadi kita Anda boleh menambah, tetapi inilah wilayah dinamisasi di dalam wilayah muamalah, yaitu bagaimana kita menghargai manusia, bagaimana hubungan baik dengan non-Muslim, lalu bagaimana national state itu, malah belakangan di Indonesia ada camat, lurah yang non-Muslim tidak boleh untuk menjabat. Nah, itu dia, saya kira kesetaraan gender, saya kira itu yang lebih maju di Indonesia. Al-fiqhul anisa al-mu'asir, saya kira itu lebih maju daripada tiga di atas. Ini saya kira wilayah dinamisasinya. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Next. Nah, inilah ketika national state itu, nilai-nilai Pancasila di dalam AIK itu juga perlu disentuh. Karena itu tadi masuk pada wilayah equal citizenship tadi, yaitu national state itu. Jadi di dalam AIK memang di dalam kemuhammadian saya kira perlu menyentuh ini, nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana kita memahami ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa yang penting kan apa? Pemahaman ketuhanan yang beradab gitu. Kalau pemahaman ketuhanan yang tidak beradab, ya saya kira tidak relevan, tidak cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan tidak mudah. Kemanusiaan itu apa nilai-nilainya? Jadi manusia harus dihargai, total dihargai sebagai manusia, jangan sebagai objek. Manusia tidak boleh dianggap sebagai benda, tapi sebagai subjek. Kebangsaan apa sih? Kita merasa bersyukur, nikmat sebagai orang Indonesia, bangga sebagai orang Indonesia, bangga sebagai orang Muhammadiyah, dan begitu selanjutnya seperti apa? Next. Kerakyatan ya otomatis kita musyawarah, suara anak pun perlu didengar, gitu kan? Apalagi suara orang lain. Keadilan sosial dan lain sebagainya. Jadi ada orang lain di luar kita, ya gitulah kira-kira.
mengenal lingkungan sosial yang beraneka ragam, itu perlu disentuh ya. Oke. Hanya saya sekilas saja untuk menjelaskan bagaimana kaitan Pancasila dengan ini tadi, perubahan zaman yang luar biasa. Next. Nah itulah maka kita masuk yang ketiga, yaitu ketercampuran antara dua. Nah ini yang rumit ini. Ini yang rumit. Pencampur aduan antara yang normatif dan historis. Itu saya kira perlu mikroskop betul. Pola fikir kalam dan fikih tidak bisa sinkron dengan pola fikir sosial kemasyarakatan, pola fikir sosial kenegaraan, kemanusiaan universal. Saya kira itu tidak akur itu antara yang normatif dengan historis itu. Dan biasanya yang kedua kalah oleh yang pertama. Yang kedua, yang historis itu kalah dengan yang normatif. Gitu. Banyak buku-buku baru yang membahas tentang itu. Dan yang kedua, ini kan istihad ilmiah betul, tidak bisa sekedar larang sana, larang sini, tidak bisa. Yang kedua, pemahaman keagamaan keislaman yang sempit, saya kira itu, waduh, itu berat sekali. Ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya al-firqah an-najiyah, kelompok saya lah yang paling benar, yang lain salah. Nah, itulah yang takfir, kemudian tauhid, hijrah, dan lain sebagainya. Muncullah kelompok-kelompok ekstrim dan begitu. Al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan di dalam agama, mabuk agama, bahasanya kontemporernya mabuk agama katanya. Nah itulah maka kita pun di Indonesia juga kena itu gitu. Fatwa sipilis MUI tahun 2005 kena itu. Kena percampuran ini. Saya kira itu berat sekali. Dengan itu berhadapan betul dengan pandangan Muslim progresif, Islam berkemajuan Muhammadiyah. Tahun 2005. Lalu muncullah buku 5 tahun kemudian, 2010, untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Next. Nah, di dalam Muhammadiyah sendiri muncul bukunya Pak Mukti sama Mas Azhaki itu. Ini saya kira relevan sekali karena ini yang saya istilahkan percampuran antara purifikasi dan dinamis. Bahkan menyegarkan konsepsi tajdid. Saya kira ini penting sekali gitu. Nah, saya mengkelompokkan hari ini tentang itu tadi. Nah, ini dalam buku dokumen tulisannya Pak Mukti tentang pluralisme positif, itu dia bilang klaim eksklusivisme akidah tidak menolak inklusivisme. Ya begini ini tadi yang Rektor Al-Azhar tadi komplainnya luar biasa, lalu mendirikan pusat studi At-Tajdid wa Turath tadi, At-Turath wa Tajdid tadi, tahun 2020. Karena percampuran antara purifikasi dan dinamisasi. Toleransi, pluralisme, karena dimensi purifikasi dalam bidang tauhid senantiasa dibarengi, itu yang penting itu, dibarengi dengan dimensi tajdid, dinamisasi dalam wilayah muamalah duniawiyah. Saya kira itu dokumen bagus sekali ketika kita bicara tentang bagaimana dinamisasi dan purifikasi itu. Dan ya terus terang dunia mengalami kesulitan yang amat sangat biasa, amat sangat luar biasa karena orang lain dianggap musuh. Ketika orang lain dianggap musuh, maka bagaimana kita mau rahmatan lil alamin? Saya kira berat sekali
orang lain yang berbeda, itulah yang tadi disebut Rektor Al-Azhar karahiyatul ghair, bahkan rafdul ghair, menolak keberagaman orang lain. Waduh, ini wilayah tajdid yang paling tough saya kira. Nah, ini tapi alhamdulillah dokumen-dokumen Muhammadiyah, bahkan saya kira Muktamar mana ya? Muktamar Makassar saya kira dia punya dokumen yang bagus ya tentang bagaimana memahami ta'addudiyah itu. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi manusia muslim yang baik tetapi tidak memusuhi orang lain yang berbeda. Bisa golongan, bisa etnis, bisa agama, bisa biologi, seksual, dan lain sebagainya. Itu saya kira wilayah-wilayah tajdid kontemporer yang luar biasa. Pentingnya. Next. Nah, ini saya ingin mempermudah menjadi begitu gambarannya. Jadi tajdid yang overlap antara sebetulnya itu wilayah dinamisasi, tetapi langsung dipurifikasi, lalu tabrakan yang luar biasa, dan itu yang kalau tabrakan itu masih dikendalikan nggak apa-apa, kalau tabrakan nggak bisa dikendalikan kan menjadi violent extremism, gitu loh. Jadi ya dalam Muhammadiyah saya kira dengan struktur yang kuat kita masih bisa mengendalikan itu. Meskipun ya ada 1-2 yang terlewat. Jadi menyegarkan konsepsi tajdid, saya kira itu yang paling pokok di dunia Muhammadiyah, apalagi di luaran sana. Membangun ar-ru'yah al-kulliyah. Jadi dosen-dosen AIK itu dan juga dai-dainya harus mampu membangun pandangan Islam berkemajuan yang utuh, terintegrasi, dan komprehensif. Bukan dikotomi antara purifikasi dan dinamisasi. Jadi harus ada visi peradaban. Visi peradaban yaitu pandangan dunia keislaman yang utuh, integratif, dan komprehensif. Itu yang diperlukan sekarang. Nah, utuhnya itu bagaimana? Yaitu tadi ada purifikasi dan ada dinamisasi. Kalau kita istilahnya purifikasi. Tetapi yang lain juga menyebut authentication atau at-taksil. Jadi taksilul usul, gitu ya. Kalau usuluddin itu kadang-kadang malah jatuh menjadi usulul madhab. Waduh, itu lebih lower lagi, itu lebih rendah lagi kalau usulul madhab. Mestinya usuluddin itu pun tidak cukup. Harus taksilul usul. Gitu, kira-kira begitu. Ya itulah autentifikasi. Bagaimana Al-Quran membahas tentang hal itu. Tetapi juga ada al-mu'asarah, tidak hanya at-taksil, tetapi juga ada al-mu'asarah. Ketika kita masuk national states, ketika kita masuk greater interfaith interaction dan lain sebagainya tadi, itu wilayah dinamisasi. Itu. Nah, 2 itu, saya kira ini, ya Muhammadiyah ini melakukan 2 ini, bawahnya ini. Itu harus berdasar kepada al-usul al-ma'rifiyah. Artinya keilmuannya, epistemologinya harus kuat. Epistemologi keilmuannya harus kuat. Makanya Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi, begitulah kira-kira. Mimpinya kan scientific basis-nya itu kuat. Tetapi itu tidak cukup. Tadi kalau saya nggak salah mendengar sambutan Bapak Rektor keempat tadi,
Perlu moral and value basis. Nah, ini yang berguguran kita. Orang-orang Islam Indonesia dan di seluruh dunia ini berguguran kalau sudah masuk moral and value basis. Ini yang harus diperkuat di dalam tajdid baru. Al-usul al-akhlaqiyah. Al-usul al-akhlaqiyah itu masuk pada dinamisasi sebetulnya. Sedang al-usul al-ma'rifiyah itu counterpartnya adalah otentifikasi atau purifikasi. Maka benar ketika saya sebut di atas tadi bahwa purifikasi itu adalah pra-scientific thought, gitu ya. Saya nyebutnya begitu. Nah, ternyata di sini di dalam bagan ini benar al-usul al-ma'rifiyah itu. Nah, kalau kita mampu, dan saya kira dituntut mampu, khususnya dosen-dosen, dai-dai Muhammadiyah, dan yang lain-lain ya, maka kita akan masuk, kita akan bisa mengunyah pandangan atau membentuk pandangan baru tentang itu tadi al-kulliyah, ar-ru'yah al-kulliyah itu, visi atau peradaban yang baru tadi, cara berpikir yang baru itu, yaitu menghargai martabat manusia, human dignity, al-karamah al-insaniyah. Tidak bisa bullying, apalagi perang, apalagi jihad. No way. Bullying aja la yaskhar qaumun an qaumin asa ayakunu khairam minhum. Enggak boleh bullying. Saya kira bullying belum menjadi studi yang bagus di tanah air. Kemudian al-justice, al-adalah, keadilan. Kemudian kebebasan, hurriyah, freedom. Kemarin dalam diskusi di Pakistan itu, di Islamabad juga mereka, wakil rektornya itu juga bicara problem freedom di madrasah. Lalu membangun tanggung jawab sosial, ya, social responsibility. Nah, ini kan sangat on air bicara semacam itu. Nah, itu saya kira yang paling pokok dari ini sebetulnya. Yang lain-lain itu nanti masih banyak ini slide-nya itu, tapi karena waktu kan sudah hampir habis itu katanya sampai jam berapa tadi? Masih berapa lama, Mas Mutahharun? Untuk presentasi masih 10 menit lagi, Ustaz. Masih berapa? 10 menit. 10? Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Oke, tapi saya kira dengan bagan ini, saya kira kita sudah, oh itu ya wilayahnya di situ ya, ditimbang-timbang sendiri. Oh ini hanya pertimbangan, oh nggak memaksa. Pertimbangan aja. Oh dinamisasi itu di situ ya. Oh yang namanya purifikasi itu di situ ya, gitu kan? Oh kalau dia di-combine, bukan dikotomi, oh maka hasilnya di bawah itu ya akhlaknya ya. Oh, gitu kira-kira. Ya, oh saja sudah bagus saya kira. Oke, gitu. Oke, next katanya masih 10 menit. Lalu alat bantunya seperti apa? Nah, ini dia. Jadi saya menciptakan alat bantu tajdid. Alat bantu tajdid. Oke. Tajdid itu perlu atau tidak? Ada yang mengatakan tidak, seperti orang-orang Pakistan tadi. Madrasah di Pakistan itu, kata-kata tajdid dan reform itu anti mereka. Tapi kalau kita tanda, ya ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang macet, itu biasalah. Tetapi argumennya itu begini, bedakan antara Islam dan penafsiran Islam. Itu kata kuncinya. Jadi bedakan dulu itu. Islam dan penafsiran
Islam. Islam dan pemahaman keislaman. Al-Islam beda dengan al-mafahim al-islamiyah. Nah, kalau sudah seperti itu, saya kira AIK akan berjalan lancar. Tetapi kalau kita mencampur aduk antara pemahaman keislaman atau penafsiran keislaman means Islam itu sendiri, nah itu mutlak-mutlakan. Padahal ketika penafsiran keislaman itulah relatif, Islam memang absolut, yes, tetapi penafsiran keislaman adalah relatif. Qabilun lin-niqash dan qabilun litaghyir. Begitu. Bisa berubah ya. Gitu. Ini bukti-bukti literaturnya yang harus dilacak oleh dosen-dosen AIK next. Nah ini. Baca ini dengan baik, ya, tidak banyak, halamannya cuma sekian itu. Disitulah jadi yang membunyikan agama supaya hidup itu kan kita-kita ini. Nah kalau kita-kita wawasannya sempit, ya bunyi agama itu menjadi sempit. Penampakan luar agama menjadi sempit dan clumsy gitu. Ugly, ya ugly gitu. Yang menjadikan beautiful, beauty and ugly itu ya kita-kita ini penafsirnya ini. Dosen-dosennya itu ya kita-kita lah. Nah, maka the science of religion is relative. Relatif karena yaitu tadi istihadat basyariah itu tadi. Ilmu agama Islam adalah terbatas karena waktu, karena begitu dan lain sebagainya. Nah, maka memang agama itu suci, itu betul, religion is divine, but the interpretation is thoroughly human and this worldly. Tetapi interpretation itu mesti campur kepada kepentingan-kepentingan yang kita sulit mengelak. Next. Nah ini Ibrahim Abu-Rabi, saya kira perlulah kita juga membaca hal-hal semacam itu untuk memperdalam AIK kita. Saya kira tulisan ini sudah ada di dalam buku saya yang terakhir tahun 2020, mungkin juga di dalam fresh istihad saya khusus untuk Muhammadiyah sudah saya tulis 2019, 2020 untuk umum, buku tentang multi intertransdisiplin. Itulah alat bantu tajdid. Next. Nah ini yang baru ini, saya kira ini dari Rashid An-Nuaimi, Why an Islamic Education Revolution is Needed. Oh, katanya lebih keras lagi daripada saya itu. Ini belum pernah saya sampaikan nih Mas Muthaharun. Why an Islamic education, ya termasuk AIK, Nahdlatul Ulamaan, kepersisan, kemuhammadiyahan, itulah Islamic education revolution is needed. Mengapa? Renewal, itu reform, itulah tajdid. Tajdid itu memang harus dilakukan oleh competent authorities. Nah, competent authorities itu saya kira dosen-dosen yang sudah mumpuni di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah yang banyak di Indonesia itu, saya kira. Tapi itu intinya adalah professional expert dari berbagai disiplin ilmu, teologi, kalam, fikih, pedagogi, sosiologi, antropologi, and psychology. Saya kira itu harus bekerja sama. Untuk tajdid baru, itu harus kolaborasi. We must not leave the reform. Jadi kita tidak boleh menyerahkan proses tajdid itu, to the theologians, kepada ahli-ahli agama, mutakallimun dan fuqaha saja tidak cukup. Oke. Atau religious scholars alone, atau ya sarjana-sarjana agama saja tidak cukup.
Itu yang kemarin dikeluhkan di Pakistan, karena alumni madrasah itu ya hanya ulumuddin lama gitu ya, tidak bisa dia melanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya ya, tidak bisa dia melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Nah kalau di Indonesia kan dengan SKB zaman Pak Moti itu kan kemudian dia bisa, karena kurikulumnya sudah diperbarui 75%, 25%, maka dia bisa melanjutkan kemana-mana gitu. Dan itu di bagian sana masih sulit. Maka kemarin tegas sekali rektornya, ayo kita ngikuti bagaimana itu yang dilakukan Indonesia. Next. Ya. Nah itu dia, maka training trainer dan teacher level, saya kira ya forum-forum begini ini penting. Untuk mempromot itu tadi yang di dasar tadi ya, gambar tadi, yang dasar tadi, to promote universal values, yaitu tolerance, coexistence, mutual understanding, gitu ya. Bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda di sebelah rumah, di sebelah RT, sebelah RW, sebelah desa. Malah sekarang di Indonesia itu kalau di sebelah desa berbeda digeruduk oleh desa lain. Itu piye kuwi. Waduh, berat ya. Yang geruduk itu dari berbagai daerah. Yang mensweeping itu dari desa lain, dari kabupaten lain. Hey, kita perlu tajdid ini. Mutual understanding, bagaimana saling memahami antar berbagai umat beragama, antar aliran kepercayaan. Nah, itulah Al-Hujurat sebetulnya ini. Inna khalaqakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mutual understanding. Itulah lita'arafu. Quranik banget itu. Tetapi ya karena tadi ada kepentingan-kepentingan tadi, lalu kita menghindari Quran, openness to others, terbuka dengan orang lain, dan juga pengalaman-pengalaman mereka itu penting pada era sekarang. Kalau nggak begitu, apa coba yang mau kita lakukan, apa yang akan kita lakukan di masyarakat? Oh, pasti agak garang itu, berat itu. Nah, itulah maka saya kira pendidikan Muhammadiyah lah saya kira yang terus-menerus rewel untuk bicara ini. Terus-menerus nggak bosan Muhammadiyah. Next. Nah ini saya nggak tahu karena waktu sedikit aja. Next. Nah itu permasalahan metode. Nah sekarang metode, jadi ya bukan kurikulum ya, tetapi metode bagaimana dosen itu gagah tampil di depan mahasiswa, guru gagah percaya diri di depan murid, begitu, karena dia punya bacaan yang luas, bukan WA, gitu. Untuk bacaan luas saja itu sudah tajdid yang berat itu, karena kita sekarang masuknya ke WA yang receh gitu. Nah gitu. Kalau dulu problemnya ada qauli manhaji, tetapi di dalam manhaji sendiri juga ada problem, karena semua aliran-aliran Islam itu, organisasi-organisasi Islam itu mengklaim bahwa ya dirinya sendiri mempunyai manhaj sendiri. Next. Coba ini next ini. Ini kan semua punya manhaj sendiri. Ini. Legalis, tradisionalis itulah mutakalimun dan juga fuqaha, theological puritan, ya, mutakalimun yang keras-keras itu political Islamis. Nah, ini kalau sudah pemilu, aduh luar biasa. Ini sudah mulai menjaring siapa calon presiden yang akan datang. Oke. Tapi jangan lupa sekarang itu ada Islamis ekstremis. Jangan lupa ketika dosen atau guru di depan murid itu, apa yang keluar dari benak pemikirannya.
Hati-hati, ini ada 6 loh di dalam Islam. Nah, ada secular Muslim, dalam arti orang-orang yang hidup di dunia barat itu kan begitu. Muslim yang di dunia barat, sementara begitu. Kemudian yang progresif istihadis, itulah yang kira-kira yang Muhammadiyah punya. Nah, tetap ya itulah yang saya maksud, ini punya manhaj semua ini. Punya metode berpikir semua itu. Oke. Nah, itulah yang memang apa ya, ketika kita masuk ke higher level, yaitu AIK di perguruan tinggi, saya kira dosen-dosennya tidak bisa untuk tidak membaca hal-hal begini supaya kita tidak terjebak. Itu. Dikira ini adalah Muslim progresif, kiranya political Islam. Dikira ini Islam berkemajuan, tetapi Islam ekstrim. Dikira ini progresif istihadis, tapi sekuler Islam umpamanya. Nah, itu. Maka luar biasa ya. Alhamdulillah kita punya Muhammadiyah ya, punya wadah yang luar biasa untuk melakukan ini semua. Nah, untuk itu mungkin ini the last ya. Nanti yang lain diskusi aja. Last slide saya kira. Next. Nah, maka bedakan itu antara metode dan bagaimana detail langkah, proses, prosedur metode itu digunakan. Saya kira itu wilayah tajdid yang paling baru. Tajdid pemikiran, tajdid ini nanti punya implikasi kepada amal usaha dan lain sebagainya, hubungan sosial antar umat Islam, internal umat Islam, hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim. Tadi sudah saya sebut agenda penting itu di atas tadi. Nah, itu karena harus dibedakan antara metode dan bagaimana detailnya. Karena the evil is in the detail. Itu. Apa ini poin-poinnya? Ya, data bagaimana? Apakah lengkap data-data yang kita gunakan? Oke. Kualitas bacaannya seperti apa? Begitu. Apakah bacaannya itu hanya dalam satu madhab dan itu bukan Muhammadiyah? Kalau seperti itu, dia harus membaca madhab-madhab yang lain. Bisa Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa Salafi, bisa Wahabi, bisa yang lain-lain. Tapi cek semua, lalu diambil kesimpulan yang paling nyaman seperti apa, dan konteksnya Indonesia. Jangan lupa, konteksnya adalah Pancasila. Begitu. Jangan ragu menyebut Pancasila. Jangan ragu menyebut Pancasila. Karena kita ada di bumi Indonesia, dan itu tokoh-tokohnya orang Muhammadiyah banyak sekali yang merumuskan itu. Begitu. Itu warisan tokoh Muhammadiyah itu. Pahlawan nasional Muhammadiyah itu ada 12 atau berapa ya? Luar biasa itu. Begitu. Nah, pendekatannya ini yang saya lagi diskusi dengan masyarakat luas tentang jangan monodisiplin gitu. Fikih itu harus kawin dengan sosiologi gitu. Nah, Gus Solah sebelum wafat itu mengundang saya, Gus Solahuddin Wahid, Jombang. Dia itu sedih gitu, katanya melihat dosen-dosen sudah di S2 kan, di S3 kan, tetapi ketika kembali ke pesantren kok koyo ngono wae gitu. Gimana nih Pak Amin membongkarnya ini? Gitu. Nah, saya datang ya, 2 kali saya datang. Yang terakhir itu, yang pertama dia karena berobat tidak bisa ikut. Yang kedua dia bisa buka, lalu ada tamu banyak ditinggal, tapi dia buka. Sebulan 2 bulan kemudian dia wafat. Nah, ini yang sedang saya diskusikan dengan masyarakat dengan buku saya multi dan interdisiplin itu.
Jangan linearitas lah, terlalu sempit kita beragama nanti. Kalau linear, monodisiplin, rigid, aduh berat sekali ya. Tapi harus inter, multi, dan transdisiplin. Itu. Alhamdulillah buku ini dibedah di Malaysia kemarin. Yang membedah ada orang Singapura, orang Brunei, Thailand Selatan, dan orang mana itu Kuala Lumpur ya. Jadi mereka juga kelihatan merindukan juga ya untuk bagaimana tajdid itu. Nah inilah alat tajdid. Kalau saya menggunakan buku saya MIT itu alat tajdid. Tidak hanya sekedar untuk mendapat Scopus gitu. Atau jurnal internasional, enggak. Itu untuk life, untuk kehidupan. Itu kan. Untuk kehidupan yang bahagia. Masa sih beragama enggak bahagia malah, karena banyak musuh kan enggak bahagia. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ini yang saya tinggal next, mungkin nanti kita diskusikan next. Nah ini karena waktu saya harus berhenti, tapi ini di dalam video-video yang terdahulu yang ada di Malang saya kira sudah ada, jadi saya harus berhenti. Jadi ada checklistnya juga, penggunaan manhaj secara detail itu seperti apa, itu ada 4 gitu ya. Nilai tauhid itu bagaimana kita memahami nilai tauhid yang tidak jatuh ke purifikasi dan tidak hanyut di dalam dinamisasi. Gimana itu caranya? Gitu. Itu ada cara-caranya itu ya. Visi peradaban kita, saya kira Muhammadiyah sudah benar, yaitu pendidikan untuk kesejahteraan. Nah, visi peradaban, pendidikan untuk kesejahteraan, pendidikan dan kesejahteraan. Begitu. Strategi keilmuannya jelas sekali, multi, inter, dan transdisiplin, takamulul ulum, wasdiwajul ma'arif. Nah, kemudian baru aplikasi manhajnya itu seperti apa. Jadi semacam checklist begitu, dibikin LMS itu, Learning Management System-nya itu harus ada. Begitu. Jadi dicek gitu. Sudah ya, sudahlah, berhenti aja karena saya harus taat dengan waktu. Saya sudah bicara 50 menit, jadi insya Allah sesuai dengan harapan moderator Mas Mutahharun. Terima kasih, saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Baik, terima kasih Abdullah telah memberikan kita suatu pandangan filosofis mengenai tajdid dan juga konsep Islam berkemajuan yang selama ini dikumandangkan oleh Muhammadiyah. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Amin, saya kira luar biasa, memberikan landasan filosofis yang sangat kuat. Mungkin sebagian masih harus kita renungkan, sebagian kita refleksikan, sebagian lagi boleh kita tanyakan pada kesempatan kali ini. Di chat itu sudah tak hitung berarti ada 7 pertanyaan, Prof. Amin. Ya, diringkas saja. Ada 7 pertanyaan dari para audien yang ini dihadiri oleh 557. Alhamdulillah. Dan karyawan hadir di sini semuanya. Ini kalau saya baca dari atas, ada Pak Dr. Kuswaji, beliau menyatakan menarik Prof. Amin bagaimana kita selalu sinergis dalam pemikiran, mengkombinasikan gerakan purifikasi dan dinamisasi di era global kemajuan sistem informasi saat ini. Tadi sebagaimana disinggung oleh Prof. Amin tadi mengenai
kita harus juga memadukan antara mana yang purifikasi dan dinamisasi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin bisa direspon dulu Prof. Amin yang ini. Satu-satu maksudnya? Ya, ada yang lain juga nanti kalau sudah terjawab oleh Pak Amin, tidak kita baca yang lain. Iya. Oke, baik. Iya, memang itu yang sulit ya. Itu kelihatannya mudah ya, disebut purifikasi, dinamisasi begitu. Coba Anda dites. Dites gitu. Apakah Anda ini mencampur adukkan antara dinamisasi dan purifikasi atau dinamisasi tertindih oleh purifikasi? Coba. Ya harus di checklist dulu, ada checklistnya di situ. Ya, kita kan berpikirnya scientific, bukan dogmatik. Kita berpikirnya harus scientific. Katanya Pak Mukti dulu scientific cum doktriner. Doktrinnya ada, keislaman, tetapi juga scientific. Scientific artinya harus di checklist, harus dicek, dipertanggungjawabkan, tanggung jawab sosial. Oke, tanggung jawab komunitasnya itu seperti apa, gitu. Oke, jadi memang kesan saya bahwa wilayah-wilayah yang disebut dinamisasi tadi itu for the time being kalah dilindas oleh wilayah-wilayah purifikasi, gitu ya. Purifikasi dalam arti fikih dan kalam, ya. Fikih dan kalam. Fikih dan kalam, dan itu medieval period. Kemarin di Pakistan juga dibahas itu. Kita ini udah masuk ke wilayah media sosial kayak begini, teknologi yang kayak begini, kok bacaan keagamaannya medieval katanya. Saya menangkap itu kata-kata itu. Jadi mereka, karena yang diundang itu selain rektor dan wakil rektor, tetapi juga tokoh-tokoh pesantren ya, tokoh-tokoh madrasah di lingkungan mereka menggunakan bahasa Urdu juga gitu. Lalu ya tertangkap aja lah ya, tapi bahasa Inggris umumnya. Jadi, maaf Prof, kalau di Indonesia misalnya Prof, ya, kasusnya Pancasila. Sepertinya ada yang menganggap ketuhanan itu dianggap purifikasi. Ya, sehingga ada yang mengatakan itu dihilangkan, kesannya mau dihilangkan, bahkan menjadi Pancasila. Nah, sementara kita menganggap Pancasila itu ketuhanan itu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau kasusnya di Indonesia seperti itu gimana, Bro? Iya, ya Pancasila. Mana yang purifikasi, mana yang dinamisasi? Iya, tanya Pak Fardalis. Iya, ya. Jika semua lima-limanya nomor 1 sampai 5 itu dalam interpretasi Anda, maka itu dinamisasi semua. Oke. Yang purifikasi, yang tulen, yang otentik itu ya hampir-hampir tidak ada. Yang ada adalah bahwa 5 itu adalah kesepakatan common ground, kalimatun sawa. Kalimatun sawa bainana wa bainakum, itulah Pancasila. Tidak boleh digoyang itu kalimatun sawa wa bainakum. Kalau ya itu yang otentik. Itu yang otentik gitu ya. Tafsirannya beda rezim, beda juga. Gitu. Beda rezim, beda juga gitu. Nah, yang dikritik itu adalah tafsirnya itu. Tafsirnya lu kok begitu? Nah, gitu kan kira-kira. Nah, maka yang otentik itu adalah 5 sila itu, dan itu sebetulnya diambil dari vocab-vocab Quran. Ya, ada hikmah, ada rakyat. Ar-ra'iyah itu kan rakyat, ada hikmah, ada adalah, keadilan. Itu dan selanjutnya saya kira
Teman-teman dari luar negeri, nah ini yang aneh ini kita ya. Teman-teman luar negeri itu sangat tidak bisa menolak kehebatan Pancasila. Karena sila 1 sampai 5 itu universal sebetulnya. Semua, dan itu galian yang luar biasa. Soekarno, Agus Salim, kemudian dan yang lain-lain kan, hikmah, kebijaksanaan dan lain sebagainya itu. Jadi itu saya kira gini, jangan dikaburkan antara rezim penafsir dengan common ground kita. Kalau kita tidak sepakat dengan common ground, ya tidak ada Indonesia seperti ini. Begitu. Indonesia akan bubar seperti Yugoslavia. Apakah itu yang kita mimpikan ke depan? Apakah dia akan bubar seperti Rusia gitu. Lalu ada negara Madura. Gitu. Ada benteng dinding tebal antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Saya kok sulit membayangkan adanya kalau ada konflik umpamanya antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu kita membuat tembok antara Cirebon sampai Cilacap supaya otentik. Apa itu visi peradaban kita ke depan? Nah, itu kita semua memang harus mengunyahnya dengan baik. Kalau enggak, kita bisa misleading gitu. Ya itu memang tantangan ya, Pak Muthaharun, tantangan kita seperti itu memang. Hati-hati betul bagaimana kita mengunyah antara purifikasi dan dinamisasi. Itu harus seimbang itu. Apalagi kalau terjadi percampuran antara keduanya, lalu kita tidak bisa lagi ngecek apakah ini wilayah dinamisasi ataukah purifikasi. Ayo dibatin sendiri aja, dibatin dengan qalbun salim. Kalau dengan akal nggak akan selesai. Dengan qalbun salim. Atau Allah biqalbin salim. dengan hati yang jernih gitu. Next, oke, saya kira begitu Mas Muthaharun. Baik, ini ada yang menyampaikan Muhammadiyah sudah kuat dari sisi membangun pendekatan saintifik. Lalu bagaimana dengan cara praktis untuk mengembalikan moral dan akhlak di dalam gerakan Muhammadiyah terkait dengan penyegaran tasbih? Landasan values tadi, Ustaz. Apa? Akhlak. Oh ya. Bagaimana mengembalikan moral dan akhlak di dalam gerakan Muhammadiyah? Baik, bagus sekali. Yang Muhammadiyah aja mengeluh begitu, apalagi yang non Muhammadiyah, apalagi yang PTA perguruan tinggi yang lain. Maaf saya cerita sedikit dalam arti saya kan anggota mantan karena 2016 sampai 2020. Anggota Majelis Perguruan Tinggi di Kemenristek Dikti. Lewat bendera IP saya masuk ke situ. Itu anggotanya rektor-rektor ya, mantan rektor biasanya ada ITB, IPB, UI. Nah, dalam diskusi selama 3 tahun, 4 tahun itu, dan akhirnya terbit bukunya itu, di dalam refleksi diskusi setiap Kamis ya dalam waktu 6 bulan setahun itu, setiap Kamis kita diskusi what went wrong di Indonesia, apa yang salah di Indonesia ini. Pejabat-pejabat kok ya kalau sudah besar kok ya mesti terjebak pada korupsi. Dan mereka alumni perguruan tinggi jangan lupa. Bahkan profesor, doktor gitu kan. Orang hebat-hebat. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah moral and akhlak tadi, mereka langsung tekuk lutut seolah-olah tidak berpengetahuan sama sekali.
Mesti ada something wrong di situ. Nah, ya something wrong itu macam-macam, tapi dalam hasil diskusi kami bersembilan itu mengatakan bahwa yang kurang di Indonesia itu, yang terlalu berlebih itu adalah knowledge, skill, itu yang terlalu berlebih. Yang istilah tadi, pertanyaan tadi adalah scientific tadi, gitu ya. Knowledge, skill, mungkin sedikit attitude, sedikit ya. Tetapi yang kurang di dalam cara mendidik kita, mungkin dari SD sampai perguruan tinggi, adalah nilai, value, and spirituality. Ya otomatis value and spirituality ini tidak harus ditangani oleh agama, tidak bisa. Semua mata kuliah harus memasukkan value and spirituality. Mau matematik, mau biologi, mau apa, itu harus memasukkan value and spirituality. Nah, kalau saya sebutnya spirituality ya, bukan religiosity. Karena spirituality itu lebih tinggi daripada religiosity. Begitu. Nah, maka kalau kita mau membenahi tadi, ya diskusinya harus banyak tentang morality and moral dan akhlak tadi itu. Diskusinya memang, literaturnya memang harus lebih komprehensif, lebih lengkap tentang spirituality atau value and spirituality itu. Nah, saya tidak tahu kalau di Muhammadiyah menurut penanya tadi bahwa sainsnya kuat tapi moral dan akhlaknya bagaimana gitu kan. Ya kalau saya sih ya melihatnya ya lumayan lah kalau di Muhammadiyah itu mungkin ya. Lumayan untuk itu. Ya kalau memang terasa ada agak yang janggal khususnya ini tadi karena badai Arab Spring, badai ISIS, badai conservative turn, itu memang masuk wilayah moral and akhlak. Tidak hanya korupsi, tidak hanya pembabatan hutan, tetapi itu dia moral dan akhlak tadi itu yang kita betul-betul terterpa adalah badai konservatif turn itu saya kira yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain yang berbeda. Jangan, orang Muhammadiyah tidak punya itu. Orang Muhammadiyah itu inklusif. Pak AR itu simbolnya itu, Pak AR itu luar biasa itu. Sing gampang-gampang ae gitu kan. Ya tapi sekarang orang iso gampang-gampang, kita ini diserbu oleh WA, diserbu oleh media sosial. Jadi cara mengajarkannya di kelas, di sistem-sistem internet yang canggih itu juga harus lebih berkualitas. Bukan business as usual. Nggak akan membentuk akhlak kalau business as usual. Nah, itu bagus tuh. Ada yang komen tuh dari Mas Mardalis itu. Semua mata kuliah harus memuat akhlak dan spiritualitas. Tapi harus baca dulu apa itu spirituality itu. Karena spirituality more than religiosity. Value. Ya, value itu waduh, luar biasa. Nah, itu yang kalau memang kurang ya ayo kita diskusi bagaimana menyampaikan itu oleh dosen-dosen AIK dan lain sebagainya begitu gitu. Karena ini tantangan global, bukan tantangan Indonesia, enggak. Tantangan global. Tadi Rektor Al-Azhar sampai nangis-nangis kayak begitu, menjerit-jerit begitu, kok begini jadinya gitu. Iya, karena itu korban monodisiplin. Itu korban linearitas. Dokter bisa dokter bagus, tetapi akhlak sosialnya bisa keras sekali.
Mathematician bisa hebat dalam bidangnya, tetapi dalam hidup sosialnya, waduh, fadban ghalidhal qalb. Umpamanya begitu, bisa keras. Mengapa? Korban linearitas. Korban monodisiplin. Ya baguslah Pak Jokowi kemarin sudah menyebut-nyebut itu bahwa perguruan tinggi jangan sempit begitulah gitu. Tapi sempit yang dimaksud adalah untuk masuk ke dunia industri gitu. Belum masuk ke dunia akhlak dan moral, belum. Masih jauh. Ya, bagus Mas Mutahharun. Ya, satu lagi, Bro. Ya. Ya, seringkali upaya-upaya dinamisasi, kemudian kritik terhadap dogmatisasi itu menyinggung sebagian kelompok umat Islam, sehingga kesannya ukhuwah itu menjadi terancam. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan antara proses dinamisasi itu dengan ukhuwah Islamiyah gitu. Itu kalau sekarang kalau misalnya terjadi seperti itu, letaknya di mana kesalahannya? Upaya-upaya untuk dinamisasi itu kan mau tidak mau bersinggungan dengan kelompok yang lain yang mungkin kemudian merasa terkritik secara terbuka, maka terancamlah ukhuwah Islamiyah. Dalam tinjauan seperti ini bagaimana, Pak? Ora apa-apa nganti saiki yo angel itu. Jangan-jangan apalagi sekarang zaman Nabi aja susah kok. Zaman Nabi aja susah. Kita yang diajarkan itu adalah perang-perang. Gimana perang Uhud yang heroik gitu. Perang Uhud, perang Badar, perang semua, Khandaq dan lain sebagainya. That's fine. Tetapi ketika Nabi melakukan khutbah wada, ketika Nabi melakukan haji wada terakhir, coba dengan rendah hati saya mohon untuk dibuka itu bagaimana Nabi pidato akhir itu. Nah itu, jadi saya malah mengambil pada saat itu, pada saat Nabi. Jadi mengapa sih orang-orang pengen perang dan lain sebagainya? Ya itu al-jihad al-asghar. Al-jihad al-asghar itu perang-perang itu. Al-jihad al-akbar itu adalah egoisme dalam diri sendiri. Egoisme partai, egoisme kelompok-kelompok Islam tadi. Ya, itu the core of the education saya kira. Ketika kita tadi ya mengklaim sebagai anggota kelompok tertentu lalu merasa dia paling hebat sendiri, ya itulah yang sebenarnya against Quran itu. Nggak bisa. Kita sebagai makhluk human being seperti ini, saya kira ya humble aja, nggak usah terlalu menghargai sebagai superior gitu ya. Enggak usah. Nabi pun mengkritik perang Uhud, perang Badar lewat itu tadi. Bagaimana roh itu harus dididik oleh Tuhannya. Lewat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, unsur spiritualitas ini pun kita tidak pernah menyentuh gitu ya. Jadi yang dididik adalah roh, lewat sholat sebetulnya, tetapi yang ditegakkan tidak lain adalah sifat itu tadi, siddiq, tabligh, amanah, fatonah, itu. Nah itu dia sebetulnya. Jadi ya kalau Muhammadiyah ragu untuk masuk ke situ, ya apalah bedanya Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan yang lain pada saat itu gitu ya, kalau kita flashback ke belakang gitu.
Muhammadiyah, warga persyarikatan diharapkan sebagai lokomotif. Breakthrough, cracker, gitu ya, gitu. Sebagai, dan memang tantangannya berat ya, termasuk kenabian Muhammad kan besar sekali tantangannya ya. Jadi kita bukan gerbong, bukan gerbong, lokomotif. Tajdid itu sebetulnya lokomotif, ya kan. Nah, di belakang kita ada gerbong banyak. Nah, itulah yang harus kita kita garap dengan sebaik-baiknya dengan dua basis tadi ya, scientific basis tadi itu dan juga akhlak tadi itu. Saya kira penting sekali. Antara scientific basis itu al-usul al-ma'rifiyah itu tadi, itu adalah wilayah purifikasi era sekarang itu gitu kan. Dan juga dinamisasi itu adalah al-usul al-akhlaqiyah. Dan berat. Biasanya malah campur aduk antara dua-duanya, sehingga berat sekali gitu. Yang benar adalah kombinasi integration, takamulul ulum, wazdiwajul ma'arif, itu istilah menterengnya dalam bahasa Arab. Tapi intinya adalah ayo kita beranjak keluar dari box atau keluar dari paradigma sempit lewat disiplin-disiplin ilmu. Sudah out of date itu untuk melihat masyarakat. Disiplin ilmu kita tidak bisa menyelesaikan COVID. COVID ini tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin. Apalagi kok membanggakan disiplinnya itu saja. Dokter kewalahan, pimpinan keagamaan teriak, ekonom teriak. Nah, makanya kompleks problem solving. Nah, akhlak itu juga termasuk kompleks problem solving. Begitu. Tidak bisa, ya perlu critical thinking juga, gitu kan. Begitu. Supaya tidak jatuh kepada dogmatik dan doktriner. Dogmatik dan doktriner itu untuk kehidupan pribadi oke. Ketika Anda masuk ke dunia sosial, waduh, dan jatuhnya pada fanatisme buta, waduh, itu bukan Muhammadiyah itu. Doktrin itu ya oke, itu untuk kehidupan pribadi kita, tapi ketika kita keluar rumah, itu sebetulnya landscape-nya sudah beda sekali gitu. Landscape-nya sudah betul-betul diversity, ta'adudiyah. Nah, ketika ta'adudiyah dia mesti punya mekanisme yang lain yang tadi ya, ngewong nih. Nah, itu dia. ngewong nih wong liya sing beda. Malah mengkafir-kafirkan demi purifikasi. Keliru. Nggak bisa gitu. Nah, itulah maka saya kira penting sekali AIK ini, karena tetapi ya itu tadi ingredients-nya itu harus campur dengan multi, inter, dan transdisiplin. Begitu, saya kira sudah 10:30. Saya kira saya sudah harus berhenti toh, Mas Mutaharun ya? Iya. Ya, matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kebacut sana sini, terlalu keras, terlalu ini dan itu, tapi maksud saya baik. In uridu illal islah, kata Nabi Musa. In uridu illal islah, karena kita hidup dalam masyarakat yang very, very kompleks, maka keilmuannya juga harus higher order of thinking skill. Masyarakat yang kompleks tidak bisa diselesaikan dengan lower order of thinking skill. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan pada Profesor Amin Abdullah yang telah menyampaikan materi sangat
bernas dan mencerahkan bagi kita pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampaikan Prof. Amin, ini di UMS sedang ya sebagian ada pergantian kepemimpinan ya, di fakultas, direktor, di wakil rektor, di pimpinan fakultas dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cakupan bagi kami untuk para pimpinan baru guna membangun UMS ke depan yang lebih maju. Amin, sukses semua. Gerbong Anda besar sehingga perlu pimpinan yang bagus, yang amanah, gitu ya. Baik sekali. Insya Allah. Baik, sukses. Demikian kajian kita pada hari ini. Saya sebagai moderator dalam mengatur lalu lintas pertanyaan dan juga informasi dari Bapak-Bapak, barangkali kurang terakomodir, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhtahar Rancidan. Terima kasih Prof. Amin sudah berbagi ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian bulanan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, webinar series ke-9, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah Bapak Ibu berikan. Mohon maaf dengan segala hilaf yang ada. Mari kita akhiri kebersamaan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Mas Ashar, Assalamualaikum Mas Ashar. Waalaikumsalam. Titip pesan itu kan dulu kan kita bikinkan YouTube ya, jadi banyak yang minta ini videonya di share gitu kan, kita sudah bikin YouTube. Itu yang subscribe